terkait mediasi ya. Gimana hasil mediasinya? Ya, hasil mediasinya sangat mengecewakan. Nah, sangat mengecewakan begini. Karena yang pertama, kenapa kami mengatakan sangat mengecewakan? Karena kami advokat yang sudah ratusan kali mediasi, ya. Tapi baru kali ini kami mediasi seolah-olah didesak harus wajib dengan surat resume. Kita diminta menulis secara tertulis, disampaikan kepada kuasa hukumnya Kapolri, permintaan kami itu secara tertulis. Nanti minggu depan ya, dari pihak Kapolri akan menjawab. Nah, kalau seandainya kami lihat dari apa yang disampaikan oleh mediator tadi, artinya jawab-menjawab ini bisa menghabiskan waktu 30 hari. Nah, ini kan semakin memperpanjang. Belum pokok perkaranya masuk, sudah 30 hari kita menghabiskan waktu hanya untuk mendengarkan, melihat, membaca jawaban dari pihak Kapolri. Nah, kami sangat kecewa ya. Akibat kekecewaan kami ini ya, rasa-rasanya kok kami ini seperti dipermainkan permasalahan waktu. Dari mulai Pak Kapolri ini 2 kali panggilan sidang tidak hadir, ya sekarang ini ternyata mediatornya mengulur waktu dengan mengatakan waktunya 30 hari. Ya, ini kan bisa jadi selesai perkara ini bisa-bisa PK yang diajukan para terpidana selesai. Nah, jadi kami putuskan besok kami akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap ya, yang pertama Pak Kapolri, yang kedua Kapolda Jawa Barat terkait dengan penyitaan ya barang bukti 6 buah handphone. Jadi dalam gugatan perdata yang sekarang ini, yang sedang sidang mediasi ini, kami sebenarnya meminta keikhlasan, kesadaran ya kepada Pak Kapolri untuk membuka itu handphone dan CCTV. Karena tanpa kami minta pun, undang-undang sudah mewajibkan. Agar apa? Agar barang yang disita ini ya dibuka, karena ada fungsinya guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tapi nyatanya sampai sekarang putus perkaranya tidak dibuka juga. Akhirnya kami gugat. Nah, sekarang kita gugat, kita dipermainkan waktu. Nah, sekarang kami tidak lelah-lelah, kami tidak akan berhenti. Besok kami akan daftarkan ya gugatan pra-peradilan terkait barang handphone tadi. Jadi kalau seandainya kita minta secara sukarela nggak mau buka, sekarang kita minta bukti kalau memang barang bukti itu disita karena terkait dengan kejahatan, kami minta buktikan di persidangan nanti di pra-peradilan, buktikan kalau handphone itu terkait dengan tindak pidana isinya. Kalau tidak terkait, kembalikan kepada pemiliknya. Nah, kira-kira seperti itu. Pra-peradilannya tetap di Jakarta atau di Bandung? Jadi karena ada dua ya. Ya, sebenarnya kemarin kami sudah sempat juga diskusi. Kita pengen daftarkan di Bandung. Nah, cuma karena ini perkara ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita sebut perkara yang berada di Jawa Barat. Tapi perkara ini sudah perkara nasional, bahkan sudah internasional, di luar negeri sudah pada tahu. Bahkan sekarang ya, kenapa kami putuskan daftar di Pengadilan Jakarta Selatan? Karena yang kami gugat dua. Yang pertama termohonnya Kapolri, termohon kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Nah, jadi kami daftarkan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi termohonnya ya, tergugatnya ini ada dua, Kapolri satu, yang kedua Kapolda Jawa Barat. Nah, jadi kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, Bang, ini kan sidang mediasi ya tadi ya, ya. Dan dari hasil mediasi masih ada rangkaian baru. Seberapa yakin dan optimisnya sih nanti barang bukti di kasus Pina Cirebon ini, CCTV dan handphone itu bakalan dibuka. Ya, kalau kami ya sangat optimis ya. Karena apa? Karena sudah perintah undang-undang kok, wajib dibuka. Apalagi mereka menyangkakan, artinya ketika barang bukti ya disita, apapun barang bukti disita, syaratnya harus bisa dibuktikan. Pertama gini, apakah barang yang disita itu dijadikan alat untuk melakukan kejahatan, atau barang bukti itu dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, atau hasil dari kejahatan.
atau terkait dengan kejahatan. Nah, kalau sudah terkait dengan kejahatan, apalagi yang isinya dokumen, ya, itu kan dokumen isinya kan, percakapan dan lain sebagainya. Kalau memang punya handphone tuh ternyata ada, ayo kita bertemu di jembatan Talun, kamu mempersiapkan batu ya, saya bawa balok dan sebagainya, harus bisa dibuktikan. Kalau tidak ada hubungan dengan tindak pidana, jangan disita. Kalau sudah berani menyita, harus berani membuktikan apa kaitan barang ini disita. Nah, makanya kami yakin, ya, sedangkan tidak kami gugat aja, ya, itu pihak kepolisian punya kewajiban terbuka. Tapi ya, agar mereka ingat, eling ini ya, pihak kepolisian eling, ya mungkin mereka lupa karena banyak pekerjaan. Kami ingatkan nih melalui apa? Melalui gugatan. Pak, ya, menurut undang-undang Bapak harus buka loh. Nah, hanya mengingatkan. Jadi sebenarnya gugatan ini bukan hanya orang bilang apa dasar hukumnya, tidak ada dasar hukum. Kita hanya menegur, mengingatkan, Pak, ada tuh Pak yang mewajibkan Bapak untuk membuka barang bukti ini. Nah, cuma nih keresahan kami yakin ini pasti dibuka. Yakin saya pasti dibuka. Karena undang-undang kok, perintah undang-undang, ya, kecuali mereka mau melawan undang-undang ya. Cuma hanya kita melihat ini kok kita dipermainkan dengan waktu. Nah, akhirnya kami menyimpulkan kalau gitu cari waktu yang cepat. Apa waktu yang cepat agar bisa dibuka adalah pra peradilan. Nah, jadi kami pastikan besok ya, besok kami daftarkan pra peradilan. Untuk apa? Untuk mempercepat. Kalau pra peradilan kan gampang. Daftar hari ini, 3 hari kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan, menunjuk hakim tunggal. Nah, kemudian tentukan sidang, seminggu putus. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan mereka jangan mundur lagi nih, ya. Kalau mundur lagi ya sudah. Berarti kita cuma masih menang juga kita di waktu ya, masih menang. Jadi kalau seandainya mereka mundur ya seminggu lah. Nah, minggu depan kita sidang. Yang jelas sidangnya 7 hari. Jadi kita putuskan demi mengungkapkan kebenaran, kami akan lakukan apa saja, ya, yang dibenarkan oleh hukum. Sidang selanjutnya kapan nih Bang? Maksudnya mediasi selanjutnya kapan, atau mungkin diundur 2 minggu lagi atau seperti apa? Iya, sebenarnya sih diundurnya sih nggak lama ya, seminggu. Nah, cuman maksud saya ini hal-hal yang seharusnya bisa dipersingkat. Emang minggu besok kami masukkan nih permintaan kami secara tertulis. Nanti setelah kami masuk minggu depan lagi baru dijawab oleh Pak Kapolri seminggu lagi. Nanti tanggapan kami dari seminggu lagi. Sama dia jawab lagi seminggu lagi, barulah 30 hari itu diputuskan. Nah, ini kan menyita waktu 30 hari hanya untuk mendengarkan, membaca apa yang kita inginkan. Padahal biasa-biasanya kami sidang mediasi tidak seperti ini. Langsung di tempat, apa keinginan kamu? Pak, saya pengen buka CCTV. Kamu bagaimana, keberatan atau tidak? Nah, nego nih, bagaimana? Selesai. Nah, ini kok jadi kami seolah-olah dipaksa agar membuat surat. Tadi kan sudah ajukan, Pak, saya mau usul, bagaimana kalau sampaikan secara lisan? Tidak, katanya, secara tulis. Nanti pihak tergugat tertulis juga. Wah, kalau saya kayak begini, jujur aja, kami terpaksa mendaftarkan gugatan pra peradilan besok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.